Shalom, salam sade, salam badai telah lewat, badai pertama ya. Semalam lewat badainya, itu buangan, wah semua ya, semua pada drop ya. Habis saya buat video, habis saya upload setengah jam lah itu keras dalam dia ya, dari market di Jepang ya, itu Nikkei 12% something, dengan Topix total itu dua saham itu 20%-an itu drop. Tapi pagi ini rebound ya, ada rebound ya, di setel balik ke atas buat distabilkan market gitu ya, distimulus marketnya. Banyak hal kita akan bahas ya. Kita lihat ini sekarang posisi banyak yang serok nih ya, volumenya naik sampai 208 billion, lumayan. Nah tapi ya gini, hati-hati di weekend ini, nanti ini naik dia dikit pada TP-TP, volume drop lagi dia dikit, biasanya gitu ya. Kalau semalam yang ada serok, congrats ya. Semalam saya ada serok, kemarin kan saya udah bilang saya sebenarnya mau nunggu market ambrik buka baru saya coba serok untuk swing kan. Nggak taunya habis ini udah lihat drop. Ya udahlah, di cuma 3 koin saya serok. Saya serok ETH sama Solana ya, sama Ondo. Itu 3 doang saya ambil. Ya ada rebound 10%-an lah, lumayan gitu kan. Tapi gua ketendang ke malam. Begitu dia crash, waduh udah kena tendang, saya ragu, nggak berani lihat kondisi gini, nggak stabil kemana arahnya. Saya nunggu malam, terus takut ada serangan juga, jadi nggak, atau orang buang atau gimana, banyak pertimbangan. Ya udah kena tendang, ya udah saya ngeri sedap, nggak berani masuk gitu kan. Padahal pas dia buang itu sampai berapa, hampir 800 pip loh, 700 pip sekian. Padahal kondisi itu ada niat pengen coba, tapi udahlah, nggak gambling lah. Kalau gambling biasanya gitu dia akan mantul balik gitu. Cuma lihat kondisi, karena saat itu sangat ini kan, bukan Nikkei aja, dia terus ngefek, berentet gitu. Begitu saham Jepang Nikkei drop 12%, itu juga berantai ngefek ke saham Korea, Kospi kan, juga anjlok. Terus Taiwan punya TMSC nggak pernah drop segitu dalam 57 tahun. Ini pertama kali. Begitu juga ngefek buka market di ini Turki ya, Europe, Turki juga drop gitu kan, market Shanghai drop. Tapi itu yang agak ini Asia, itu yang agak barat, Jepang, Korea, Taiwan TMSC sahamnya itu ya. Itu ya. Makanya ini agak ribut dikit. Ini hari ini kontraksi buka ini dia. Makanya agak ribut dikit ya. Jadi ya begitulah kadang. Jadi market semalam ini, tapi ini kelihatan badai udah berlalu ya. Badai udah berlalu. Ini sekarang posisi market cap di 1,97 triliun, dia naik balik 4,3% market capnya, tapi volume yang tinggi, banyak yang serok kan. Dominance kemarin 56 sekian, dia ini agak drop 558 juga belum, masih kenceng, maunya lebih drop lagi tuh ya. Fear and Greed posisi masih fear di 32. BTC sekarang saya buat video posisi di 55.397, ETH di 2.481, BNB 477, Solana 138, boleh, mantap, naik lagi Solana ya. Ada sebagian sekitar rebound 10%-an lah ya. Kalau kita lihat dari dia drop ya nggak ini, maka koin ini drop dan naik dikit, dikikis kita pelan-pelan. Dari kita lihat beberapa kali koreksi buangan ya, itu altcoin sulit balik ini.
kecuali itu swing aja untuk saat ini. Begitu apa ada dapat, ya kan. Nah kalau lihat ini semalam juga market Amerika buangannya lumayan juga kan, dari Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 ya, lumayan buangannya, walaupun semalam data ekonominya agak ini, ISM manufakturnya pada bagus kan, tapi orang nggak peduli, orang fear, lepas barang dulu gitu, ya kan. Ya, makanya kadang itu gejala udah ketahuan, mereka udah tahu sebenarnya, ya kan. Jumat waktu Kamis udah mulai buang, Jumat buangan lagi, ya kan. Nah Kamis mulai buang untuk saham, Jumatnya si Warren Buffett biasanya dia kan ini pas market fear dia suruh kalian serok, ya kan, dia sendiri fear, dia buang barang juga, dia udah tahu akan ada ini. Nggak taunya Senin lebih dalam lagi buangannya, keras kan. Nah, kadang mereka udah ada info itu, udah tahu gitu. Maka ini disebut kali ini banyak yang tangkap pisau jatuh gitu, karena pas Kamis Jumat itu mereka pikir wah buang, mereka serok gitu, ya kan. Nggak taunya di Senin berdarah lebih dalam lagi turunnya gitu. Nah itu terlikuidasi kemarin itu kena liquid total 1,4 triliun itu disapu, hilang itu ya. Uang segimana tuh 1,4 triliun US dollar itu ya. Makanya itulah kondisi ini. Nah perlu kita ingat, ini pertama ya, jangan lihat ini udah bound balik ya. Hari ini market Jepang buka Nikkei-nya bound sekitar 10%-an ya. Tapi apakah stimulus sebenarnya ini begitu kempes dia tiup ya. Nah berapa lama? Nah ini udah tondo-tondo ya kan, harus diingat ya. Makanya itu kondisi saat ini sering saya ingatkan, hati-hati, ikat tali pinggang, pasang parasut. Bukan berarti kita takut, fear, enggak ya. Saat kondisi gitu, kalau untuk staking atau apa kan udah banyak staking, saya selalu ingatkan fleksibel gitu, jangan lock. Kalau ada apa-apa Anda bisa cabut gitu. Kalau Anda lock, Anda mati, nggak bisa gerak, mati di situ, terkunci kalau sesuatu terjadi. Kalau Anda staking yang fleksibel memang bunganya kecil, dapatnya dikit, tapi begitu ada apa-apa Anda mau tarik, Anda mau cabut, gampang gitu. Kondisi saat begini, ekonomi yang nggak nentu, global, ya ini kelihatan sekali global resesi gitu ya. Udah makin ini kelihatan gitu ya. Sekali ngefek tuh domino efek beruntun gitu ya. Makanya kitanya ya kalau untuk trader ya cari momentum gitu. Ya kan, kayak semalam pas dia buang udah kita lihat, oh ini gimana, oh udah anginnya agak reda, udah saya beli barang gitu. Nah kemarin waktu saya buat video kan saya bilang saya mau serok swing, tapi saya tunggu, saya pengen lihat buka market Amerika. Nggak tahu belum buka market Amerika, baru habis saya upload video kurang dari sejam, setengah jam kali. Wah saya lihat data ini drop 12%. Apa Nikkei terus berefek. Pas lihat saw gua udah ketendang, aduh ya udah nggak berani gerak, lihat dulu kemana arah angin, ada berita apa ya kan, kita tunggu ya kan. Akhirnya ya udah saya ambil serok dulu lah yang swing 3 koin aja, ETH, Solana sama Ondo semalam saya ambil. Ya ada sih sedikit profit ya, cuma golnya nggak berani kemarin, ya udah kena tendang, ikhlasin kemarin. Biasanya saya kalau pede yakin saya masuk layer 2, kemarin nggak berani gitu. Lihat ini kondisi, dan hari ini gini, ini dia nggak terlalu apa ya hari ini. Kalau untuk malam ini eventnya ekspor impor dia nggak ini
Terus ada jam 1 3 years not auction itu lihat. Tapi besok itu lebih mungkin orang juga lihat itu pantauannya ke jam 1 lagi itu yang 10 years not auction itu bond 10 ton. Karena dia ini juga efek crash ini juga salah satu indikatornya efek dari yield curve uninverted ya. Jadi dia di situ yieldnya ada crash, itu di yang 10 tahun juga crash gitu ya, drop dia itu. Makanya ini kita lihat besok jam 1 waktu Eastern sana, berarti di Indo jam 12 malam lah ya. Rabu itu mungkin orang agak lihat itu data. Atau udah kondisi begini mereka sell, ya mudah-mudahan di sell dulu lah, stabilkan dulu market dengan kondisi yang nggak apa kan. Tapi pelaku pasar pasti lihat, andai kata besok dia sell di situ aman, 10 years auctionnya di hari Rabu ya kan. Terus Kamis data gembel juga salah satu diperhatikan karena unemployment rate-nya, data penganggurannya kan naik tinggi itu ya kan. Nah terus juga bond yang 30 tahun ya, itu kemungkinan Rabu Kamis itu 2 event itu yang masih agak diperhatikan market gitu ya. Tapi kalau kalian ada yang belum serok semalam, yang kalian takut atau apa ya kan, lihat ini posisi begini, ini udah kelihatan mulai distabilkan karena ketahuan itu kemarin efek dari carry out trade dari Jepang ya, yaitu ada dia punya. Ini sekarang udah ditahan. Jadi dia semalam waktu crash itu yen menguat kencang sampai di 141 ya, 141 terus dia balik turun balik 143, terus malam 144, sempat 145, ini kayaknya ditahan di 145 buat stabilkan ya. Jadi untuk sementara kemungkinan yen nggak akan menguat seperti yang diperkirakan akan ke 140 dulu atau ke 130 sekian. Kayaknya enggak, dengan keras semalam supaya enggak lebih dalam di ini istilahnya ditenangkan dulu market gitu ya. Yen ini tahan dulu di posisi saya rasa di 144, 145 atau 146 di range itu. Dia stabilkan dulu. Maka ini market pagi ini di rebound balik ya kan. Koin sedikit up gitu ya kan. Nah, cuma kayak kripto ya mungkin hari ini Selasa ya kan. Besok Rabu, Kamis ya kan. Nah, itu mungkin masih bisa hijau kita lihat. Nah, Jumatnya agak hati-hati. Jumat kalau hijau pun jangan masuk, itu kayaknya orang akan TP gitu. Yang serok-serok bawah, yang trading, yang swing pasti TP lagi gitu. Ini volumenya gede gitu ya. Nah, kalau yang masih pengen tambah muatan, bisa nanti saat di weekend ini kalau dia agak drop, orang lepas barang yang trade atau apa ya kan, naik KTP. Kalau dia agak drop, di situ Anda mau serok lagi buat untuk swing gitu kan, boleh. Jadi cari momentum. Kondisi saat begini kita cari momentum aja gitu ya. Oke. Tapi kalau ada yang mau masuk invest, lihat udah drop begini, saya nggak rekomen. Masih rawan gitu. Boleh dibilang ini tanda-tanda ya, udah tondo menuju ya itu. Karena udah efek udah ini ya kan. Jadi kalau yang udah tahu datanya seperti dia kemarin jauhnya naik ya kan, dikira wah buat ini pekerjaan banyak. Ternyata fakta sebenarnya pengangguran meningkat, unemployment rate. Nah, data-data NFP naik, dia bayar orang,
itu part-time semua, dan imigran sengaja dimasukkan, di hire imigran murah itu data-data mereka dimasuk part-time job gitu. Jadi kelihatan wah ekonomi bagus, create job, padahal bukan. Nah, itu. Jadi ini juga suatu saat akan meledak. Itu akan saat efek domino, nanti semua akan ini ya, kapan meledak. Ya kita ya itu udah tondo-tondo, selalu saya ingatkan dari ini, silakan kita cari cuan, nggak fear. Tapi ini yang selalu saya ingatkan, hati-hati dalam cari cuan, langkah kita jangan greedy, perhitungan, kalau lihat nggak gena, cabut langsung gitu, ya kan? Nah, itu sih poinnya. Kalau hari ini, kalau kalian ada yang kok belum serok nih, pengen serok apa gitu, ya coba aja, masih saya lihat ada yang belum ini kan. CoinFed boleh. Ya, itu yang ASI udah di list belum di ini? Itu kelihatan boleh kalau kalian ini tertarik ya. Dia udah lumayan drop juga. Itu kalau distabilkan lagi, apabila nanti cut rate di September Fed, ya kan? Memang udah ada teriakan sekarang suruh cut si Fed itu kan. Tapi ya kita lihat ini kepala batunya si Jerome, ya memang mungkin udah takdir di tangan dia harus ambruk gitu, ya kan? Ya biarkan prosesnya terjadi, ya kita lihat aja. Kalau di bulan 9 dia cut rate, ya kan? Ya mungkin market akan positif. Nah di situ ya koin-koin yang Anda swing, serok di harga murah ini, ya saat itu kalau dia bounce bisa di TP gitu ya. Kayak Fed boleh lah koin-koin ini dia belum gimana ya ini, atau koin ASI yang baru, atau Fed, atau masih di exchange Fed gitu, itu boleh Anda kalau mau ngambil. Terus untuk swing Jasmy boleh, Jasmy ya, Jasmy lumayan drop, ini bisa bounce Jasmy. Jupiter boleh juga ya, Jupiter boleh. Jupiter itu boleh juga ya. Dia biasanya kalau agak nanti market hijau balik, dia agak cepet ngeban juga itu belakangan ini saya lihat ya. Sama HNT udah ban 17% juga ya. Ya itulah beberapa koin, kalau Anda lihat Anda mau ambil swing gitu ya. Itu saya lihat masih ini CoinFed bisa Anda ambil, Jasmy bisa ya kan. Ondo 71 sen. Ondo sebenarnya masih bisa sih. Dia nanti kalau dia agak stabil naik lagi ke 80 sen something masih bisa ini Ondo. Ya. Kalau yang belum serok bisa sih tambah muatan. Atau Anda mau ini yang seneng meme, ya kan? Meme ya bond boleh. Bond boleh juga kalau kalian yang ini meme. Tapi ya itu buat swing ya, bukan untuk invest yang saya bahas untuk saat ini gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan ininya. Kelihatan sih udah hari ini udah mulai distabilkan, udah badainya udah lewat gitu ya. Badai pertama ini, nanti kapan kejadian badai kedua kita belum tahu. Yang jelasnya badai pertama udah lewat, ini ada momentum untuk cari-cari cuan swing bisa lah ya. Atau Anda yang mau scalping hari ini ya, lihat koin-koin yang bisa bounce gitu ya, cek dia punya time frame, kayaknya akan di ini akan hijau dikit ya, kelihatan. Kalau Nikkei dia udah bounce 10%, malam ini market Amrik mungkin dia akan bounce juga. Semalam udah buangan lumayan, Nasdaq, S&P, Dow Jones gitu kan. Tapi yang untuk S&P jangan tahu ini dulu gitu. Yang Nasdaq bisa kelihatan
akan nge-bounce yang saham-saham teknologi ya, tech atau AI kemungkinan kan di Nasdaq itu ya. Kalau yang kayak S&P 500 itu equity agak kurang, mungkin agak lambat bounce-nya mungkin gitu. Untuk gold hari ini enggak, lihat dulu kondisinya gimana. Dia mau ke atas atau ke bawah. Event hari ini agak ragu, kurang kebaca goldnya mau ke arah mana. Jadi lihat dulu lah nanti. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini. Hari ini kelihatan badainya udah berlalu ya. Kalau yang belum serok, pengen ambil swing, cari cuan, ya itu beberapa koin saya lihat masih bisa sih ya. Oke, atau ya lihat sih ini biasanya gitu, ini volumenya tinggi, nanti di weekend dia kalau agak hijau dikit ya kan, mungkin nanti udah pada TP lagi mereka. Nah di situ mungkin nanti Anda mau tambah muatan ya, masuk cicil lah, paling aman itu cicil gitu ya. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.